Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Rizky Fahrul dari kelas 10 Multimedia. Saya akan membahas cerita kisah hidup Presiden ketiga Republik Indonesia yang sangat cerdas, yaitu B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal dengan nama B.J. Habibie menjadi presiden pada usia 62 tahun. Ia lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Ia anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Iratuti Marini Puspowardojo. Sang ayah merupakan seorang ahli pertanian dari Gorontalo dan memiliki keturunan Bugis. Sedangkan sang ibu berasal dari Jawa dan merupakan anak dari dokter spesialis mata di Yogyakarta. Habibie sudah menunjukkan kecerdasannya sejak dini. Ia memiliki ketertarikan khusus dengan fisika. Dalam hal pendidikan pernah bersekolah di SMK Dango, Bandung, dan meneruskan kuliah selama 6 bulan di Institut Teknologi Bandung dengan studi mesin pada tahun 1954. Setahun kemudian, ia melanjutkan studi teknik penerbangan selama 10 tahun di Regierungswissenschaftliche Technische Hochschule Aachen di Jerman dengan dibiayai oleh ibunya. Habibie meraih 2 gelar sekaligus, yaitu Diplom Insinyur pada tahun 1960 dan Dokter Insinyur pada tahun 1965. Di sela-sela kuliahnya, Habibie sempat kembali ke tanah air. Selain mencari makam almarhum sang ayah di ujung pandang, ia sempat pulang ke Bandung dan bertamu ke rumah tetangganya, yang tak lain merupakan keluarga Ainun. Mereka sebetulnya sudah kenal sejak di bangku sekolah. Bahkan, Habibie mengakui pernah beberapa kali pacaran dengan wanita Jerman sebelum akhirnya ia berlabuh ke hati Ainun. Kedekatan mereka pun berlanjut ke pelaminan tepat pada tanggal 12 Mei 1962. Mereka dikaruniai 2 anak, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tareq Kemal Habibie. Habibie dan istrinya pun tinggal di Jerman. Habibie harus bekerja keras untuk membiayai rumah tangga dan biaya kuliah doktoralnya. Ia juga mendalami teknik dan konstruksi pesawat terbang. Setelah lulus, B.J. Habibie bekerja di perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman. Sebelum memasuki usia 40 tahun, karir Habibie sangat cemerlang, terutama dalam urusan desain dan konstruksi pesawat terbang. Pada tahun 1168, Habibie telah mengundang sejumlah insinyur tanah air untuk berturut bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Sekitar 40 insinyur Indonesia akhirnya dapat bekerja di MBB atas rekomendasi Habibie. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan kemampuan dan pengalaman insinyur Indonesia jika kembali ke tanah air dan membuat produk industri dirgantara. Mengetahui kecerdasan Habibie, Presiden Soeharto tak tinggal diam. Ia mengirim Ibnu Sutowo ke Jerman untuk menemui seraya membujuk Habibie pulang ke Indonesia. Habibie bersedia dan melepaskan jabatan dan prestasinya di Jerman. Habibie pun diangkat menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi hingga tahun 1978. Setelah itu, ia diangkat Soeharto menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi selama 2 dekade. Lalu, 14 Maret 1998, Habibie terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Kabinet Pembangunan. Ia juga menduduki posisi Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia saat menjadi menteri. Tragedi Mei 1998 awal muncul era reformasi membawa perubahan posisi Habibie. Kerusuhan Mei 1998 yang melanda beberapa kota di Indonesia dan berpusat di Jakarta telah menggulingkan Presiden Soeharto yang sudah menjabat selama 32 tahun. Hal itu menyebabkan Habibie naik ke kursi presiden terhitung sejak 21 Mei 1998. Habibie harus mengawal era reformasi dengan menghadapi ketidakstabilan pasca kerusuhan Mei 1998. Sebagai presiden, Habibie segera membentuk kabinet baru dengan tugas penting. Habibie menciptakan beberapa perubahan seperti membebaskan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak lahir partai-partai baru. Ia juga menghapus larangan berdirinya serikat buruh independen dan membuat 12 ketetapan MPR. Dari sektor ekonomi, Habibie sukses menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar, yang awalnya berkisar Rp10.000 hingga Rp15.000, dan di akhir pemerintahannya nilai rupiah meroket hingga Rp6.500 yang belum terulang lagi hingga tahun 2016. Saat ia menjadi presiden, ada satu hal yang sangat krusial soal otonomi Provinsi Timur Timur. Menurut hasil yang diumumkan di New York dan Dili pada tanggal 4 September 1959 yang diikuti oleh kurang lebih 450.000 penduduk Timur Timur, sebesar 78,5% penduduk Timur Timur menyatakan menolak otonomi khusus yang ditawarkan Indonesia. Hal inilah yang memicu pihak oposisi Habibie berusaha keras menjatuhkannya.
hingga akhirnya Habibie resmi selesai sebagai Presiden Republik yang ketiga pada tanggal 20 Oktober 1999. Ia memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggungjawabnya ditolak oleh MPR. Pada tanggal 22 Mei 2010, Habibie harus kehilangan sang istri akibat kanker ovariumnya dideritanya. Sebagai bentuk kecintaan Habibie kepada mendiang istrinya, ia menulis sebuah buku yang bertajuk Habibie dan Ainun, setebal 323 halaman yang kemudian diangkat ke film layar lebar dengan judul yang sama. Selang waktu 9 tahun, B.J. Habibie mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, bersebelahan dengan makam istrinya Ainun yang telah berpulang lebih dahulu. Sosok B.J. Habibie memang penuh dengan nilai-nilai keteladanan, baik dalam segi kepala negara maupun sebagai kepala keluarga. Maka tak heran bila beliau banyak dikagumi oleh berbagai kalangan, tidak hanya orang tua, tetapi juga generasi milenialis yang menjadikannya sosok inspiratif. Itulah tadi biografi kisah hidup Presiden Republik Indonesia ketiga, yaitu B.J. Habibie. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan saat ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.